Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rian dan Psikolog ID dengan acara yang sama dan live bareng bersama Psikolog ID. Oke, jadi malam ini temanya sedikit berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Jadi tema malam ini tuh mendeteksi kebohongan, belajar memahami emosi dan ekspresi dan bahasa tubuh. Jadi berhubungan dengan micro expression. Nah, untuk teman-teman yang mau info lebih lanjut atau mau tahu bagaimana caranya nih mendeteksi beberapa hal yang memang kecenderungannya itu berbohong atau kecenderungannya itu jujur, nah bisa langsung pantengin. Hai juga. Oke, jadi sebelumnya sebentar. Oke. Jadi sebelum kita mulai, nih saya mau teman-teman memperkenalkan kotanya masing-masing. Jadi cukup kasih tahu aja teman-teman itu dari kota mana dan langsung aja mulai dari sekarang teman-teman perkenalkan kotanya masing-masing. Kalau saya seperti biasa, saya masih jadi orang Bekasi untuk saat ini. Dari lahir sampai sekarang saya tetap di Bekasi. Lebih tepatnya planet Bekasi kali ya. Oke, jadi dari mana kakak sekalian? Oh, gelap ya? Sebentar. Mungkin agak ke bawah sedikit. Oke. Oke, ada yang dari Medan, Balikpapan, Cianjur juga ada. Toraja. Oke. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Oke. Sambil ini kita ngobrol-ngobrol ya, sambil perkenalan. Ada yang dari Malang, dari Jogja juga ada. Oh, ternyata ada juga dari Jakarta. Ini kayaknya jarang saya lihat dari yang Bekasi ya. Kok saya serasa sendirian orang Bekasi di live IG kali ini. Di setiap live IG tuh saya jarang sekali nemu orang Bekasi. Kebanyakan dari berbagai daerah. Oke, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan Psikolog ID untuk teman-teman yang baru mulai memfollow dari teman-teman segala macam. Jadi psikologi digital ini awalnya itu bergerak di Twitter. Jadi zaman-zaman sekitaran 2014 kita itu mulai dari Twitter. Jadi info-info psikologi dari apa segala macam. Jadi berbagai bidang di psikologi dan beberapa faktanya di psikologi. Kemudian kita beralih ke sosmed yang lain, ada Instagram. Kita dulu pernah pakai Line official yang dulu pernah pakai Line. Wah, ada yang dari Bekasi, Jati Asih, halo. Saya juga jadi Jati Asih soalnya. Oke. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan speaker sekali ini. Beliau adalah seorang certified dari Micro Expression and Body Language untuk praktisioner, dan beliau juga co-founder Psikolog ID kalau teman-teman lihat playersnya. Dan beliau juga punya certified grafologi, jadi mungkin kalau misalkan permintaan banyak, kita bisa live tentang grafologi ataupun seminarnya. Oke, tanpa berlama-lama ya, biar teman-teman langsung bisa bertanya. Oh ya, untuk teman-teman yang mau bertanya itu bisa klik Q&A, biasanya ada di atas sebelah siaran langsung. Kalau yang pakai handphone ya, kalau misalkan pakai laptop atau PC biasanya nggak bisa, jadi harus pakai handphone biar kelihatan Q&A-nya. Oke, tanpa berlama-lama kita undang aja langsung ke Daud Antonius Kurniawan. Apakah Kak Daud sudah hadir? Tunggu sebentar. Oke. Halo Kak. Halo Rian, malam. Halo. Selamat malam Kak Daud. Gimana kabarnya? Baik dong. Oke, alhamdulillah. Jadi hari ini kita berbicara tentang mendeteksi kebohongan nih Kak. Iya, ini yang nonton banyak ya, 400. Lumayan banyak, udah 400. Kayaknya memecahkan rekor nih. Biasanya 300 Kak, 300-an. Oke. Jadi sebenarnya kalau di live kali ini kita membahasnya kebanyakan tentang apa sih Kak? Ya, kita lebih ke ngobrol santai aja sih. Kalau misalnya materinya nanti terlalu Oke. berat, misalnya saya bawakan risetnya atau saya bawakan textbooknya, mungkin nanti teman-teman jadi mikirnya itu terlalu jauh. Mungkin deteksi kebohongan Iya. dalam aktivitas sehari-hari,
cara membedakan emosi seseorang, kemudian ekspresi wajahnya, bahasa tubuhnya, intinya untuk komunikasi entah dengan pasangan mungkin, terus dengan teman, atau misalnya dalam aktivitas pekerjaan, setidaknya kita menjadi orang yang bisa beradaptasi dengan baik, jadi orang yang tepat di waktu yang tepat. Itu sih tujuannya untuk live kali ini gitu. Nah, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya, menyaksikan. Kayaknya kalau temanya menarik, temanya agak seru nih yang nonton banyak ya ternyata ya. Iya, soalnya kan ini saya pernah bilang ini salah satu Mm-mm. materi yang saya suka. Iya. Micro expression and body language itu yang saya suka banget. Mm. Karena terkait dengan kehidupan sehari-hari, kayak semacam kita harus peka terhadap lingkungan ketika kita berbicara. Ini sekitarnya nyaman atau enggak, itu kan termasuk tuh micro expression. Ya, termasuk Nah, aplikasinya. oke. Kayaknya langsung pertanyaan aja kali ya, Kak. Boleh, Kak. Tapi di sini kita belum ada pertanyaan. Hmm. Wah, ternyata ada langsung nih, Kak. Oh, ada, Mas Ece boleh. langsung ada. Boleh. Oke. Yang pertama nih, apakah tipe-tipe bohong itu semua negatif? Nah, ini nih. Cakep nih. Oke. Saya kasih dasar dulu ya, bahwa gini, sebenarnya kebohongan itu sifatnya subjektif. Menurut Anda seorang bohong, tapi Ya. belum tentu menurut dia itu bohong. Jadi kebohongan selalu punya tingkat subjektivitas. Jadi ada orang yang mungkin merasa orang lain berbohong, tapi merasa dianya atau pelakunya itu merasa nggak berbohong. Jadi sangat subjektif. Jadi kita nggak bisa nilai seorang bohong atau enggak sampai kita ketemu faktanya. Ya, jadi ada bukti-buktinya. Nah, kalau bicara tentang tadi tipe kebohongan apa tipe pembohong? Sepertinya kalau tadi itu Hmm. saya lihat, sebentar, saya up lagi. Berbohong. Oh, Lebih tipe-tipe tepatnya tipe-tipe berbohong. tipe-tipe kebohongan ya. Sebenarnya negatif Ya. positif itu tergantung cara kita melihatnya. Karena kan kalau misalnya saya petakan secara general ya, ada yang namanya bohong putih. Bohong putih itu ketika kita menyembunyikan sebuah kebenaran atau menutupi sesuatu untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Contohnya misalnya temennya mungkin bajunya saat itu kurang menarik, tapi kita nahan diri untuk nggak komen terlalu banyak. Atau misalnya makanan pasangan kita kurang enak misalnya, terus kita nggak komen terlalu banyak, atau orang tua kita cara menyampaikannya intinya dipermanis. Nah, itu bisa jadi bohong putih. Apakah itu baik? Ya bisa jadi baik sih kalau misalnya tujuannya memang baik. Tapi kan intinya kita menyembunyikan sesuatu. Itu pertama. Yang kedua ada yang namanya bohong cantik atau beautiful lies. Nah, ini bisa jadi adalah jenis-jenis rayuan atau misalnya jenis-jenis pujian yang dilontarkan sama orang lain. Apakah baik? Bisa aja ini baik, karena ini juga dilakukan oleh marketing, sales, ketika ada mungkin customer atau pelanggan dipuji. Oh, Bapak hari ini kayaknya seger banget nih, padahal nggak juga gitu ya. Nah, bisa jadi tujuannya baik untuk dirinya sendiri untuk mencapai tujuan, tapi ya tetap ada sesuatu hal. Intinya kan gini, bohong itu menyembunyikan sesuatu atau merekayasa sesuatu. Nah, identiknya dua itu aja. Oke, terima kasih, Kak. Jadi kalau misalkan dari yang tadi itu, kebohongan itu maksudnya apa sih, Kak? Menutupi dan Kebohongan tadi dibagi dua ya. Pertama, tindakan menyembunyikan fakta. Jadi sebagian fakta itu disembunyikan. Yang kedua, merekayasa sesuatu. Nah, ini biasanya dikenal sebagai kebohongan yang pasif dan juga yang aktif. Kalau yang menyembunyikan sesuatu biasanya nih ada sebuah fakta, kemudian ada satu yang kurang mengenakan atau satu yang biasanya tidak menguntungkan kita. Akhirnya kita tutupi. Nah, itu pasif. Jadi kita nggak ngomong aja, diem aja. Padahal kita udah tahu. Nah, itu pasif. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita memang sengaja merekayasa sesuatu, misalnya waktunya kita ubah, perkataan orang lain kita ubah, faktanya kita ubah, nah itu namanya kebohongan yang aktif sifatnya, itu. Jadi, dua tipe kebohongan. Nah, intinya sih, setiap dari kita, kalau misalnya dibilang, apakah setiap dari kita bohong? Ya bohong. Itu salah satu tindakan adaptasi. Adaptasi manusia untuk bisa bertahan hidup, ya, untuk bisa beraktivitas. Walaupun kita biasanya ngemasnya atau tujuannya itu bukan sesuatu hal yang buruk, mungkin nggak untuk merugikan orang lain, tapi hanya sekedar untuk bertahan aja, gitu sih. Oke, terima kasih, Kak. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Boleh? Sebentar. Kali ini lebih banyak sepertinya pertanyaannya ya. Oke, dalam psikologi, hal ini menggunakan teori dasar apa, Kak? Oke, Di teori. dalam psikologi. Oke. Kalau misalnya di psikologi sendiri ya, kalau khususnya itu memang tidak secara langsung belajar tentang deteksi kebohongan, tidak secara langsung. Tapi kita belajar mengenai tipologi kepribadian, kemudian psikologi sosial yang banyak
Karena salah satu tokoh dari micro expression, Paul Ekman, dan juga ada salah satu tokoh juga, David Matsumoto, kalau saya nggak salah. Nah, dua-duanya itu kebanyakan keilmuannya di psikologi sosial. Jadi mereka menganalisa perilaku seorang, perilaku kelompok, kemudian mereka riset di berbagai negara, belahan dunia, gitu. Jadi meriset emosi, ekspresi seorang itu. Jadi kalau secara umumnya kalau di psikologi ada yang namanya micro expression, atau biasanya ekspresi singkat yang muncul di bawah setengah detik. Jadi muncul kemudian langsung hilang. Itu adalah tanda kebocoran emosi, tapi bukan tanda kebohongan. Jadi saya luruskan. Kalau misalnya ada beberapa orang yang bilang, wah kalau saya belajar micro expression, saya bisa baca orang bohong. Mungkin bisa, tapi yang identiknya itu adalah micro expression adalah tanda kebocoran emosi. Jadi kita sedang merasakan apa. Nah, baru kita bandingkan dengan perkataan atau dengan kalimat verbal. Ketika dia bilang, gue nggak marah kok, saya nggak marah kok, tapi micro expression-nya anger. Atau misalnya saya suka kok, tapi ada contempt, ada merendahkan di sana. Atau ada disgust, jijik akan sesuatu. Nah, itu yang biasanya disesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di psikologi komunikasi ada juga teori tentang bahasa tubuh. Ada proxemic atau bahasa ruang, dan juga ada banyak hal lainnya. Tapi saya nggak fokus ke teori ya, hal-hal yang teoritis. Mungkin lebih ke aplikasi-aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan boleh, yang sifatnya seperti itu. Oke. Nah, ini nih Kak. Kalau misalkan dari mata itu kelihatan bohong nggak sih? Sebenarnya Hanya dari mata aja. Ada satu tools, ini tapi di luar psikologi, ada keilmuan namanya NLP, jadi Neuro Linguistic Programming, itu namanya eye access cue. Jadi arah mata menentukan dominasi indera. Tapi bisa dipakai, bisa enggak ya, tergantung. Ini kebanyakan dipakai sama sales, juga sama terapis, karena setahu saya, eye access cue juga memprofil atau ilmunya itu berasal dari observasi dengan terapi psikologi. Jadi ada psikolog melakukan terapis, kemudian ada yang mengkodekan apa yang mereka lakukan, kemudian akhirnya dipetakan menjadi salah satu tools namanya eye access cue. Jadi misalnya ya, ini contoh ya, orang kalau melihat ke atas itu yang diakses adalah ingatan visual. Kalau ngelihatnya ke samping yang diakses adalah ingatan auditori. Kalau ke bawah self talk biasanya. Itu contoh umumnya aja. Nah, itu bisa jadi rujukan, tapi yang perlu digarisbawahi lagi, ketika teman-teman ikut live kali ini mungkin bukan berarti Anda dengan mudah bisa melabel seorang atau menghakimi seorang. Kamu bohong, kamu salah, dan segala macam. Komunikasi tidak dualisme hitam putih, benar salah, nggak seperti itu. Selalu ada alasan di balik perilaku, ya, selalu ada kisah di balik keputusan seorang, dan kadang-kadang itu yang suka kita lupakan. Padahal itu jauh lebih penting daripada mungkin sesuatu yang ditutupinya, mungkin kebohongannya. Jadi ada kisah di baliknya. Saya tekankan itu sih. Oke, terima kasih Kak. Nah, kalau misalkan micro expression dengan alat pendeteksi kebohongan itu, waduh, apa hubungannya? ini pertanyaannya agak berat ya, tapi oke, bagus. Alat deteksi kebohongan yang paling ini ya, yang paling umum namanya poligraf. Poligraf itu sebenarnya alat medis, tapi intinya langsung menulis banyak hal sekaligus. Jadi tekanan darah mungkin, kemudian denyut jantung, kemudian mungkin suhu tubuh dan segala macam. Jadi ditulis secara bersamaan. Micro expression dan poligraf itu dua hal yang berbeda. Poligraf biasanya melihat tanda fisik ya, atau psikofisiologis namanya. Jadi ketika orang ditanya normal gini mungkin dia nyaman, enak, rileks gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu hal yang tidak nyaman, biasanya dia akan merespon untuk fight atau untuk berantem, atau respon tubuhnya itu lebih gimana ya? Lebih panas, denyut nadinya lebih kencang, kemudian mungkin ekspresinya berubah, tapi ada beberapa orang juga bisa nahan. Intinya poligraf atau lie detector, alat deteksi kebohongan itu lebih ke mengukur ketidaksesuaian tubuh dengan apa yang dikatakan, dan juga ketidaknyamanan seseorang ketika ditanyakan sesuatu. Itu pertama. Nah, yang kedua, micro expression itu biasanya identik, katanya namanya human lie detector. Jadi bukan lie detector, tapi orang yang membaca emosi orang lain. Nah, belajarnya biasanya adalah dengan observasi, ketemu banyak orang, terus ada tools latihannya. Saya juga masih latihan sampai sekarang, karena kadang-kadang suka ada yang terlewat juga. Dan micro expression itu tidak semudah yang kalau kita lihat. Misalnya saya lihat Rian nih, ekspresinya apa saya perhatiin. Bisa muncul, bisa enggak. Nah, makanya kalau dalam analisa micro expression ada baiknya direkam. Misalnya nih, ini direkam, kemudian kita putar ulang,
kemudian kita perlambat, ya seperti itu, baru nanti kita lihat frame by frame, apa sih yang orang itu rasakan, apa sih yang dia mungkin tujukan dari wajahnya. Nah, jadi kalau mau lebih valid sih seperti itu, jadi satu persatu. Sebenarnya ada kodenya juga, ada facial action apa gitu, saya lupa, facts. Nah, itu juga dari Paul Ekman. Jadi kita mengkodekan gerakan-gerakan otot wajah yang muncul dan kemudian menghasilkan sebuah emosi. Itu pun dipakai dalam berbagai animasi film. Contohnya misalnya Avenger itu kan dia kan ada apa modelnya animasi yang apa istilahnya kalau misalnya buat animasi gitu kan CGI. CGI. Nah, CGI-nya juga menggunakan coding wajah dan itu dari wajah manusia yang alami, yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ada kode-kodenya. Oke. Oke, jadi Oke. Ini agak sedikit lumayan menarik. Bagaimana cara mengubah sikap berbohong yang semudah membalikkan telapak tangan? Berarti ini ada nggak Kak kira-kira? Nanyanya ke diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya udah punya kebiasaan bohong, itu namanya compulsive lie atau mitomania. Biasanya berbohong untuk dapat sebuah pengakuan, berbohong untuk dapat sebuah penerimaan, berbohong misalnya ketika pertama kali dia lakukan dan bikin ketagihan, itu ya, mitomania. Awalnya mungkin coba-coba, tapi karena ada pengakuan dan penerimaan tadi, akhirnya berlanjut. Nah, cara untuk mengubahnya adalah pertama menyadari. Menyadari bahwa sampai kapanpun kebohongan akan terungkap dengan sendirinya. Karena tanpa sadar apa yang kita perkatakan, orang lain ingat, kemudian kalau di cross check suatu hari, mungkin aja akan ketahuan. Nah, saya pernah punya pengalaman waktu saya masih sekolah ya. Saya SMA, waktu itu ada teman saya kemudian sering cerita sesuatu sama saya. Sering cerita sampai saya tuh percaya banget. Bukan teman sekolah, tapi teman di komunitas. Nah, kemudian suatu waktu ketemu sama mama saya, ketemu sama orang tua saya. Terus mama saya bilang, ini anak tukang bohong. Tukang tahu dari mana? Nah, seiring berjalannya waktu, saya kan nggak percaya. Masa baru pertama kali dilihat, terus ketahuan dia berbohong. Dan ternyata beberapa minggu setelahnya, terungkap juga bahwa banyak ceritanya itu sengaja dibuat untuk dapat tadi ya, penerimaan, pengakuan, dan ternyata dia itu compulsive lies. Jadi, sering mengatakan kebohongan untuk dapat penerimaan tadi. Itu. Saya juga susah untuk melihatnya, apakah dia berbohong atau enggak itu susah. Sampai akhirnya ada fakta yang mengungkap hal tersebut. Oke. Kak, ini kayaknya koneksi Kak Daud agak sedikit bermasalah deh. Agak ngeblur mukanya. Oh gitu? Kita jadi nggak bisa ngeliat micro expression-nya Kak Daud nih. Masa sih? Oke, coba diganti dulu. Iya. Soalnya banyak yang komen juga nih Kak, ngeblur mukanya katanya. Ngeblur. Masih ngeblur nggak? Nggak kelihatan nih ekspresinya. Gitu. Oke. Agak sedikit sih. Sedikit ngeblur. Belum stabil ya? Udah belum ya? Udah mendingan sih. Tadi kotak-kotak mukanya. Oh gitu. Sekarang? Iya. Oke, cakep. Oke. Cakep hasil gambarnya ya. Oke, lanjut. Masih ngeblur nggak, teman-teman? Yang nonton? Kalau dari saya sih udah enggak. Udah nggak? Oh, udah bagus. Oke, thank you. Oke, good. Oke, nah dari yang tadi nih Kak, dia keseringan berbohong, akhirnya jadi ahli berbohong. Nah, dari kita sendiri, biar tahu nih mana yang beneran bohong dan mana yang jujur. Mana yang beneran jujur dan mana yang bohong gitu. Saya jadi kebalik seperti itu. Gini, karena dia keseringan bohong nih Kak. Keseringan bohong, maksudnya ngebedainnya mana yang bohong, mana yang jujur. Misalnya kita punya teman yang kebanyakan bohongnya gitu ya. Nah, tergantung nih perannya kita mau sebagai apa. Mau memang sebagai orang yang menilai kebohongannya, berarti kita harus punya pola pikir yang negative thinking. Ini juga banyak orang yang menggunakannya. Contohnya banyak HRD yang menggunakan konsep ini ketika wawancara. Jadi kita harus nggak percaya dulu sebelum akhirnya keungkap bahwa itu benar. Jadi negative thinking aja belum tentu benar. Jadi critical thinking sih lebih tepatnya, bukan negatif. Jadi kita kritis. Yang diomongin benar nggak? Yang diomongin benar nggak? Anggap semuanya nggak benar dulu sampai ada bukti yang jelas bahwa itu benar, baru dianggap benar. Itu bisa. Kalau misalnya ya yang komunikasi sama kita itu memang sering berbohong gitu sih. Oke, nah terus biasanya nih Kak, sejak kapan sih seseorang itu mulai bisa berbohong atau mulai berbohong untuk pertama kalinya? Sebenarnya kalau risetnya
itu mulai berbohong tuh bahkan dari usia 2 tahun sudah mulai, dan semakin dewasa seorang anak, dia akan kemampuan untuk berbohongnya itu akan semakin baik. Bahkan saya kan punya anak sekarang umur 1 tahun, dia itu udah bisa pura-pura nangis loh. Pura-pura nangis kalau minta sesuatu, kemudian kayak mukanya tuh dibuat nggak enak, padahal kita tahu bahwa dia nggak ngerasain itu. Nah, tapi kalau ada satu riset, salah satu psikolog sosial juga bilang bahwa di mulai usia 3 tahun, rata-rata seorang anak itu punya dua kemampuan. Yang pertama itu kemampuan untuk mind reading, atau dia ngebaca pikiran orang tuanya. Yang kedua adalah kemampuan untuk self control, jadi mengendalikan dirinya. Nah, sebenarnya dua kemampuan ini adalah kemampuan kognitif, proses berpikir. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya seorang anak itu bisa dibilang merekayasa sesuatu, atau mungkin ini saya nggak blur lagi katanya. Ya. Wah iya ngeblur lagi. Kayak setiap kali ngomong ngeblur deh. Di ini gimana, di offin dulu, nanti saya coba pindah jaringan. Oke, boleh, boleh. Oke. Nanti saya panggil lagi. Ya. Oke, buat teman-teman yang misalkan masih penasaran dengan bagaimana sih mendeteksi kebohongan apa segala macam, tadi sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Nanti teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa dilihat di IGTV-nya Psikolog ID. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, kan kalau di komen terlalu banyak nih, dan saya nggak bisa ngeliat ke atas. Bisa teman-teman lewat Q&A di atas. Biasanya sih adanya di atas kalau teman-teman pakai handphone. Oke, oke kita panggil lagi ke Kak Daudnya. Sebentar. Kita coba undang lagi. Jadi teman-teman bertanya melalui Q&A di atas biasanya ada. Dan untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak terjawab atau tidak saya tanyakan ke Kak Daud secara langsung, mungkin sebelumnya teman-teman mungkin sebelumnya Kak Daud sudah dibahas dan jadi tidak saya angkat lagi pertanyaannya. Oke. Oke Kak Daud? Udah? Masih ngeblur nggak? Oke, sudah. Udah cukup sih. Mungkin nanti kalau ngelihat ngobrolnya banyak, kita lihat lagi. Kayaknya setiap kali kita ngobrolnya mulai panjang, banyak, itu mulai ngeblur tuh. Oke, oke. Ini saya lagi ganti jaringan sih. Tapi memang kalau setiap yang ikut tuh di Oke. atas 300, jaringan saya nggak tahu nih, kurang bersahabat biasanya. Iya. Kalau Kalau jaringan masih saya sih aman. 200-an itu 200-an biasanya aman. Tapi kalau udah Iya. di atas 300 tuh udah mulai agak-agak kacau, kurang bersahabat. Oke, lanjut boleh Oke. ya. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai umur berapa ya? Mulai Mm-mm. berbohong. Oke. Jadi yang saya Selanjutnya bilang kita tadi bertanya. udah Hmm? sudah mulai dari usia 3 tahun menurut penelitiannya, tapi sepengalaman saya di usia 1 tahun pun seorang anak itu sudah mulai bisa membuat ekspresi yang tidak sesuai dengan perasaannya. Kalau yang dari saya observasi sendiri ya. Oke. Oke, sebentar. Ini pertanyaannya sungguh luar biasa ya, banyak sekali. Oke, tadi ada yang cukup menarik sih, Mm-mm. berhubungan dengan, nah ini dia. Apa tuh? Kak, apakah para psikologi tidak bisa diprediksi saat berbohong karena mereka tahu ilmunya? Nah, Kak Oh Daud ya. kan ini mempelajari tentang micro expression Mm-mm. nih. Sebenarnya pernah atau nggak pernah kelihatan atau bagaimana nih Kak? Nah, itu dua hal yang berbeda kalau menurut saya. Dua hal yang berbeda. Nah, Oke. kalau psikolog pun sebenarnya bukan berarti dia belajar tentang kebohongan, tidak selalu ya. Karena itu kan dua hal yang berbeda. Hmm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun seorang yang sudah belajar tentang micro expression, dia kan belajar membaca emosi, ya. Sementara Hmm. kebohongan itu perlu dianalisa lebih lanjut sebelum kita memutuskan. Kalau misalnya dalam Hmm. kasusnya yang lebih parah, misalnya untuk penipuan, misalnya untuk kriminal, ya harus ada bukti, harus ada rekaman, harus ada kesaksian, dan segala macam. Nah, kalau misalnya balik lagi ke pertanyaannya, apakah seorang psikolog atau orang yang belajar micro expression itu tidak bisa berbohong dengan baik lah istilahnya ya. Tidak selalu, tergantung dari orangnya. Bahkan ada beberapa orang yang tidak belajar tentang psikologi ataupun tidak belajar tentang bahasa tubuh, micro expression dan hal-hal setelahnya atau sejenis itu, tapi dia sudah punya intuisi yang tajam.
Nah, mungkin dari pengalaman sering dibohongin dulu ya, mungkin ya. Atau Iya misalnya bisa. terlatih dari lingkungan terkecil, terlatih dari orang tuanya, gitu bisa juga. Oke, terima kasih Kak. Nah ini di mana ya? Oke, gimana caranya? Nah, kalau misalkan dari gestur badan nih Kak, kan kita dari tadi Hmm. membicarakan tentang ekspresinya nih. Nah, kalau misalkan dari gestur badan itu, ciri-cirinya itu dia menutupi sesuatu, kayak gimana sih Kak? Biasanya gestur itu memang tidak 100% valid ya, tapi indikasi, Hmm. indikasi. Jadi kita tidak bisa melabel seorang berdasarkan satu gestur tertentu, tapi mungkin saja. Jadi Oke. sebenarnya ini prinsipnya sama seperti human profiling di teknik manapun. Jadi contohnya grafologi itu kan ada yang namanya baseline. Jadi ada perilaku dasar. Bahkan di lie detector atau di polygraph, sebelum menganalisa, seorang itu harus ditanyakan baseline question. Contohnya nama kamu siapa, Oke. gimana kabar kamu hari ini, cuacanya seperti apa. Jadi supaya baseline-nya ketahuan dulu. Nah, sama dengan menganalisa gestur, ketika kita ketemu sama seseorang, sebenarnya kita tidak boleh langsung menganalisa, tapi kita observasi dulu, kenalan dulu lah. Kenalan dulu, apa sih perilaku dasarnya. Nah, contohnya ketika seorang misalnya dia garuk leher, apakah dia bohong? Belum tentu. Hmm. Nah, belum tentu. Tapi kita lihat dulu alasannya, ada perasaannya. Tapi ada juga indikasi bahwa adrenalinnya akan meningkat ketika seseorang nutupin sesuatu. Contohnya misalnya ada gatal di bagian sekitar wajah. Makanya seorang kan identik dengan kalau berbohong itu megang bagian sekitar wajah. Karena memang agak panas Iya. dan jadi gatal. Itu bisa. Ya, bisa aja. Oke. Nah, Uh, terus kalau ini deh, misal, saya lanjutin dulu. Saya tambahin tools oke, tambahan ya. Yang tadi kan oke, ada sekitar wajah, yang kedua ada ketidaksesuaian antara satu bahasa tubuh dengan bahasa tubuh lain. Contohnya, ya, misalnya tangannya ke sana tapi matanya ke sana, itu ada diskoneksi. oke. Nah, itu bisa jadi seorang tuh berbohong. Atau yang kedua adalah dia buat blocking. Blockingnya kan umumnya mundur. Jadi, misalnya setelah ngomongin sesuatu, dia langkahnya mundur atau misalnya ngelipat Iya. tangan. Nah, itu blocking ya. Jadi blocking alami, Oke. seperti itu. Jadi kayak Ngantuk-ngantuk tidur, semacam, Mas. Jangan nonton live. oke. Jadi kayak semacam jawabnya iya tapi geleng, itu juga termasuk ya? Nah, itu ketidaksesuaian. Misalnya dia Ah, bilang iya, iya tapi secara gitu. alami dia geleng. Nah, itu bisa. Iya. Oke, jadi itu dari gestur ya. Jadi kita bukan Uh, cuma mempelajari tentang ekspresi, tapi dari gestur juga harus dilihat. Oke, tadi terkait dengan mm -mm, kebohongan, mm -mm. eh, ada nggak sih kemungkinan ketika seseorang bohong sekali, lanjut tuh seterusnya bohong? Ada nggak sih Kak? Sebenarnya kalau misalnya kita gali secara generalnya aja ya, seorang kan berbohong biasanya Mm, mm. dengan dua alasan. Ya, mungkin teman-teman udah baca postingan Iya, psikolog ID. Yang pertama itu biasanya untuk mendapatkan sesuatu, yang kedua untuk menghindari sesuatu. Nah, selama masih mm, ada tujuan yang belum tercapai, misalnya dia pengen dapetin sesuatu, ya mungkin dia akan terus melakukan hal seperti itu. Contohnya Beautiful Liza dibohong dengan kata-kata manis, kata-kata cantik, seorang laki-laki iya, misalnya mau dapat sesuatu, ya terus dilakukan sampai apa yang dia yang dia pengen dia dapatkan. Yang berikutnya misalnya dia ingin menghindari sengsara atau menghindari sesuatu yang buat dia nggak nyaman. Ya selama kebohongan itu membuat dia menghindar, dan mungkin akan terus dilakukan karena semacam defense mechanism. mm, Ada juga yang namanya self lie atau bohong sama diri sendiri ya. Seorang yang menekan mm, ingatannya, tidak mengakui perasaannya. Nah, kadang-kadang ini dampaknya cukup signifikan. Bisa jadi seorang jadi stres sendiri, jadi murung, kemudian cenderung nahan emosi sampai akhirnya keluar di waktu yang tidak tepat atau di waktu yang salah. Nah, seperti kalau misalnya ada hal buruk terjadi, dibilang nggak apa-apa. Nggak semuanya nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita harus mengungkap kalau kita nggak suka sesuatu, misalnya ada emosi negatif, ya ngungkapnya tidak meledak-ledak, tapi diomongin. Nah, mungkin milih timingnya yang lebih tepat gitu sih. oke. Nah, ini sedikit rumit. Mm-mm. Tingkat validasi berapa persen ya Kak? Ini Terus ini kira-kira nanyanya yang istilah apa nih? berbohong ini nih Kak. Yang micro Enggak. expression itu Oh, validasinya itu micro. berapa persen? Micro expression Mm-mm. validasinya variatif. Jadi menurut riset Paul Ekman itu di setiap negara berbeda-beda, tapi rata-rata 80% ke atas.
Jadi contohnya misalnya emosi disgust. Disgust kan kalau misalnya yang ini dari saya baca ya di jurnalnya, disgust misalnya di wilayah Amerika atau Eropa itu bisa jadi kebencian. Tapi di Asia bisa jadi jijik akan sesuatu, ya seperti menjijikan aja gitu ya. Jadi beda-beda. Tapi memang di atas 80%. Nah, kalau istilah berbohong dalam kebohongan itu benar atau enggak? Sebenarnya masalah pemilihan kata kan beda-beda ya, beda-beda. Kalau dikategorikan lebih lanjut seperti yang saya ambil contoh aja cinta lah umumnya. Cinta itu kan kalau dari bahasa aslinya kan banyak ya. Ada filia, agape, eros, storge, dan segala macam. Nah, berbohong juga sebenarnya kalau dikategorikan tadi ada self-lie, bohong sama diri sendiri, half-truth, dia bohong setengah-setengah. Kemudian ada compulsive lie, bohong yang terus-menerus. Ada pathological lies, kebohong tapi dia udah nggak bisa ngebedain antara bohong dan benar, dan segala macam. Jadi istilah bohong itu sebenarnya terlalu umum. Kalau misalnya kita mau nyasar sesuatu yang lebih spesifik, ya langsung pakai kategorinya. Misalnya tadi beautiful lies, atau bohong cantik, atau bohong putih. Nah, seperti itu sih. Kalau dari saya ya. Oke. Nah, kalau misalkan membedakan kebohongan aktif sama manipulatif gimana ya, Kak? Ini bohong kayaknya banyak macamnya nih kayaknya nih. Kebohongan aktif yang saya bilang tadi itu merekayasa sebuah pernyataan. Jadi misalnya dia mengubah pernyataan seorang, mengubah settingnya, mengubah pernyataannya itu. Nah, sementara manipulasi sebenarnya bohong aktif ya. Kalau yang ditanya tadi sebenarnya sama. Memanipulasi itu Iya berbohong aktif. makanya. Nah, yang kedua itu bohong pasif. Bohong pasif itu menyembunyikan. Jadi dia tidak menyatakan apa yang diketahuinya atau pura-pura nggak tahu. Itu sih. Nah, itu bohong yang pasif. Itu bedanya. Ini pertanyaannya cukup banyak. Nah, kalau misalkan sering berbohong itu termasuk gen psikopat sama jenis nggak sih, Kak? Nah, ini termasuk nggak nih? Nah, gimana ya jawabnya? Jadi saya nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak, karena nggak ada risetnya juga. Tapi intinya kalau misalnya seorang yang tadi dibilang misalnya ada secara genetik ada psikopat, ya kan kalau sosiopat itu dibentuk sama lingkungan, kalau psikopat memang dari otaknya ya. Nah, bisa jadi seorang itu memang tidak bisa membedakan antara kebohongan sama kejujuran karena nggak punya empati. Lebih ke nggak punya empati. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadinya masuknya ke pathological lies. Jadi kebohongan yang memang dilakukan biasanya tanpa dia sadari. Itu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Banyak yang nanya hari ini ya. Iya, banyak. Tapi pertanyaannya tuh kurang lebih hampir sama, Kak. Jadi saya bingung. Oke. Biar saya serahkan ke Rian yang milih. Oke. Sebentar, Kak. Kita sedikit recover dulu. Menunda mengungkap kebenaran. Kalau ketahuan termasuk berbohong nggak? Itu Menunda kebenaran. kebohongan pasif tadi udah disampaikan ya. Jadi menunda mengungkap, menutupi, kemudian pura-pura nggak tahu akan sesuatu, masuknya ke kebohongan pasif. Jadi kan kalau tadi masih ingat ya, saya kan tadi bilang respon otak primitif kita ada yang namanya amigdala. Kalau misalnya teman-teman belajar tentang neuroscience atau pernah ke psikiater, pasti dijelaskan bahwa ada otak emosi, jadi dia itu memutuskan sesuatu. Nah, responnya cuma fight, flight, dan yang ketiga ada freeze atau diem. Nah, fight itu biasanya adalah kebohongan aktif. Jadi merekayasa sesuatu. Nah, flight biasanya kebohongan pasif atau menutupi sesuatu. Menghindari sesuatu yang dia nggak suka atau merugikannya. Nah, sementara freeze itu lebih ke mematung. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang nggak enak, nggak ngomong apa-apa, nggak bohong, nggak merekayasa, nggak aktif, nggak pasif, tapi mematung aja. Karena respon instingnya seperti itu. Nah, kalau misalkan nih agak sedikit melenceng dari ekspresi dan bahasa tubuh, Kak. Boleh. Kalau kebohongan dari kalimat tertulis bisa nggak tuh, Kak? Kalau dari chat agak sulit sampai saat ini, belum ada sesuatu hal yang terlalu fit, tapi intinya baseline. Ketika seseorang mengungkap sesuatu tapi di luar kebiasaan, itu berarti ada sesuatu hal yang ditutupi. Sebenarnya semuanya itu tentang baseline. Micro expression ada baseline-nya, body language ada baseline-nya, grafologi, grafoforensik juga ada baseline-nya. Biasanya kita harus analisa rujukannya, misalnya beberapa minggu sebelumnya dia nulisnya gimana. Nah, demikian juga dengan telepon atau chat. Biasanya kita tahu baseline-nya dulu. Atau tahu dulu nih biasanya orang ngechatnya bagaimana.
Atau biasanya dia kalau ngomong di telepon tuh seperti apa? Ada hal yang berubah nggak dari baseline-nya? Gitu sih. Oke. Nah, kalau ini wanita lebih peka dengan adanya kebohongan, bener nggak kak? Kalau ada satu buku, eh, Eh, ada satu buku karangan Alan Barbara, kalau teman-teman mau cari juga ada. Ini buku zaman dulu sih. Di buku itu bilang bahwa perempuan memang secara genetik otaknya itu diciptakan, ya. Jadi berdasarkan buku yang saya baca ya, itu lebih multitasking daripada pria. Padahal kan kita sebenarnya nggak bisa multitasking sih. Cuma intinya ya, perempuan itu kalau komunikasi, ruang yang aktif di otak itu lebih banyak. Jadi dia bisa ngelihat wajah, ngedengar suara, kemudian merhatiin bahasa tubuh, sama memahami kata. Jadi banyak. Sementara laki-laki, kalau misalnya komunikasi ya udah lempeng aja. Makanya harusnya yang lebih banyak belajar tentang komunikasi, tentang gestur itu laki-laki sih. Karena harusnya secara hmm, genetik perempuan tuh sudah bisa lebih ahli. Nah ini pun menurut Alan Barbara dibilang bahwa kemampuan ini untuk memperlengkapi seorang ibu ketika punya anak nanti. Jadi dia bisa membedakan apakah si bayi itu menangis karena lapar atau popoknya belum diganti, tersakiti, dan juga untuk menghindari ancaman dari orang nggak dikenal. Nah jadi memang hmm, diberikan secara bawaan lah seperti itu. hmm. Oke, oh udah ya selesai. Oke, Udah. nah kalau misal saya tadi agak nge-freeze sedikit kak. Oke. Masih ini nggak saya masih kotak-kotak nggak ya? Enggak sih, ngeblur Oh, aja dikit nggak apa-apa lah. Yang oke. penting audionya. Nah ini kak, kalau Ah, contoh kalimat seperti apa yang bisa kita tanyakan agar bisa seseorang itu berkata jujur. Jadi menghindari kebohongan nih. mm-mm. Cara apa yang harus kita gunakan nih kak untuk berbicara sama seseorang itu? Sebenarnya kalau teknik yang lebih kompleks ada yang namanya cognitive interview, ada kriteria base, Hmm, ada juga banyak. Tapi kalau saya mau sharing yang lebih populer, itu ada 3 teknik yang biasanya sering saya sharingin, yaitu teknik namanya shotgun, kemudian oke. sniper, dan yang ketiga adalah machine gun. Ini teknik bertanya. Shotgun itu nanya tiba-tiba di saat tidak terduga. Gunanya adalah memancing atau ada stimulus untuk tahu apakah dia bohong atau enggak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sniper adalah menanyakan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya sebenarnya. Ini kan cewek paling sering ya. Oke. Nanyain sesuatu tapi Oke. sebenarnya jawabannya udah tahu, tapi tetap ditanya. Pengen tahu Iya. aja. Yang ketiga, machine gun. Nanya pertanyaan apa bertubi-tubi terus-terusan sampai akhirnya Nah, seorang kehabisan jawaban dan dia akhirnya mengungkap perasaannya bukan lagi jawaban. Jadi kan kalau seorang berbohong itu dia kan menyiapkan jawaban di kepala, opsi-opsi. Nah kemudian ketika seorang nanyanya mesin gun tadi nanya lagi, jawabannya itu habis. Yang sisa tinggal emosinya, tinggal perasaannya. Tuh. oke. Nah, ini agak sedikit. Nah, kalau tell me more about self-lie, berbohong Self pada lie diri kali. sendiri. Oke, iya Uh, self-lie. Self lie itu biasanya tindakan ya umumnya gini ngomong nggak apa-apa lah, udahlah, ya udah sih terima aja. Sebenarnya oke-oke aja sih menurut saya dan nggak masalah karena setiap orang kan nggak nganggap segala sesuatu itu tidak ada segala sesuatu yang 100% benar dan 100% salah kalau menurut saya pribadi ini pendapat pribadi ya. Jadi mungkin self Hmm, lie adalah cara dia merepress hal yang nggak nyaman, tekanan hidup misalnya perkataan dari orang lain yang nggak nyaman kemudian ditekan seperti itu. Jadi kita seperti membohongi diri sendiri intinya itu. Karena kalau menurut teorinya kita kan sebagai manusia tidak hidup sendiri walaupun dalam tubuh kita. Ada yang namanya ego state. Kalau teman-teman psikologi pasti tahu ya belajar ego personality. Jadi ada kita-kita yang kecil lah dalam diri kita. Makanya ada istilah inner child, kemudian ada istilah persona, ada istilah karakter. Itu semua ada bagian-bagian kecil dari kita. Nah, ketika kita melakukan self lie, sebenarnya ada diri kita yang ingin menutupi sesuatu supaya diri kita yang lain itu merasa nyaman. Intinya sih seperti itu. oke. Nah, kalau terkait sama kegugupan atau gagap, susah Hmm. ngomong, itu termasuk berbohong nggak, Kak? Enggak sih, beda ya. Itu beda hal. Kalau misalnya Hmm. orang ini gagapnya gagap memang gagap beneran atau Di, gagap ketika ngejawab nih? nah, kayaknya sih ini gagap untuk menjawab deh, Kak. Nah, biasanya seorang yang menyembunyikan sesuatu dan tidak siap memang akan terbata-bata. Itu alami, ya alami. Jadi katanya Oke.
tidak disusun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bisa juga orang berbohong itu katanya terlalu rapih malah, terlalu bagus. Oke. Itu bisa juga. Oke. Ya, jadi dua-duanya bisa aja. Orang yang terlalu gagap, ada yang namanya kalau istilahnya who faktor. Faktor Oke. itu sebenarnya faktor di mana otak kita Oke. tuh nge-freeze dulu sebelum menyiapkan jawaban lainnya. Hmm. Lebih ke mikir, kebanyakan mikir ya kalau ditanya ya. Ya, betul. Masuk ke situ. Oke. Kalau terkait dengan Indonesia ini kan banyak beda-beda nih Kak budayanya nih. Modelnya kayak semacam ada emang yang mukanya itu tegas, maksudnya kelihatan banget, ada yang mukanya itu adem. Itu Heeh. mempengaruhi nggak sih Kak seseorang itu susah dideteksi atau enggaknya? Balik lagi ke yang tadi saya bilang baseline atau emosi dasar, perilaku dasar. Betul kata Rian tadi, benar banget bahwa setiap orang kan punya emosi natural yang beda-beda. Hmm. Ada orang yang kalau marah itu nggak kelihatan marah. Ada orang yang kalau diem aja kelihatan marah. Ada orang yang Hmm. kalau misalnya kita ketemu mukanya ini kesian banget, bawaannya pengen dikasih duit aja, sedih aja. Ada aja. Oke. Nah, biasanya orang-orang seperti itu, seperti saya bilang di awal, harus kita pelajari dulu baseline-nya atau perilaku dasarnya. Jadi kita kenalan dulu, observasi dulu. Nah, sebelum akhirnya memutuskan apa sih yang dia rasakan. Nah, ada baiknya kalau analisa micro expression itu direkam. Direkam gambarnya, direkam suaranya, kemudian nanti kita bawa pulang, lihatnya frame by frame. Ya, jadi tidak semudah di film. Walaupun sebenarnya film itu kan menarik. Wah, melihat orang bohong, dia pasti bohong. Tapi kalau misalnya secara lebih valid, ya harus melalui proses yang cukup panjang. Oke. Mana lagi ya? Pilih lagi ya. Pertanyaannya banyak. Iya, Hmm. tapi sama. Rata-rata itu sama Kak jawabannya. Apa pertanyaannya? Hmm. Oke, kita bagaimana? Nah, kadang kan Kak, Hmm. mungkin ini lebih ke self healing kali ya. Tapi kan berhubungan dengan sebuah kebohongan. Iya, kenapa? Ada seseorang yang memang dia itu nggak pede untuk berbicara jujur, jadinya dia itu berbicara bohong itu bagaimana ya Kak? Cara Hmm. mengatasinya? Ini agak luas ya, agak meluas, bukan cuma bicara soal Iya. kebohongan, micro expression, bahasa tubuh, Hmm, tapi ini lebih kepada penerimaan diri. Nah, banyak orang mungkin hmm, di kepribadiannya ada yang pernah mengalami mungkin kejadian traumatik, pernah diasingkan, tidak diterima, akhirnya tanpa sadar ia melakukan kebohongan untuk bisa diterima, itu satu. Yang kedua, ada hmm. orang juga yang tipikal kepribadian itu self kritikalnya terlalu tinggi, takut tidak sempurna, dan akhirnya merekayasa sesuatu agar menjadi lebih sempurna. Intinya nantinya adalah pengenalan tentang diri Anda sendiri. Jadi apa sih yang teman-teman alami sepanjang perjalanan hidup Anda? Seperti saya bilang tadi kan, setiap orang punya kisahnya masing-masing, punya ceritanya sendiri. Coba pelajari cerita Anda dulu, sebelum akhirnya melihat cerita orang lain. Apa sih yang sudah pernah saya alami? Dan kenapa? Jadi kita kontemplasi ke dalam. Kadang-kadang masalah yang ada di luar, itu penyebabnya bukan apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam. Karena yang di dalam kan tercermin Oke. dari luar. Nah, kalau misalnya kita nyari bantuan keluar, memang oke-oke aja, ke psikolog, ke psikiater, ke konselor boleh. Tapi ada baiknya di satu momen kita berpikir ke dalam diri kita dan melihat apa sih yang mengubah saya, apa sih yang membuat saya berperilaku seperti ini. Nah, caranya bisa melalui menulis, journaling, ya itu paling umum dan paling saya sarankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa melalui relaksasi. Jadi self-talk. Kita ngomong sama diri kita sendiri di kondisi yang nyaman, kemudian mulai bertanya. Jadi komunikasi sama diri sendiri. Kenapa ya? Saya kok gampang bohong? Atau kenapa ya? Kok saya nggak nyaman ketika jujur? Nah, itu tanya ke diri sendiri. Nanti bagian dari ego kita itu akan menjawab secara tidak langsung. Oke. Nah, terkait dengan micro expression sendiri, itu kalau di Indonesia banyak nggak sih Kak dilibatkan dalam kasus-kasus kayak semacam kasus kriminal lah atau apalah di kepolisian? Teknik Kalau micro expression ini ya Kak? Nah, kalau micro expression hanya sebagai rujukan ahli, tapi tidak bisa jadi barang bukti ataupun uh, apa ya, tidak bisa jadi bukti lah intinya. Tidak bisa jadi bukti, tidak Hmm. bisa jadi bukti nyata. Tapi beberapa psikolog, karena kan mempelajari juga tentang micro expression, mungkin belajar di Hmm. Paul Ekman langsung, itu banyak yang menjadi seperti narasumber ahli aja. Jadi pendapat ahli ketika dapat satu kasus itu bisa. Tapi tetap keputusannya bukan di analisa micro expression itu. Oke. Nah,
Kalau saya lihat nih kan Kak Daud cukup lama untuk mempelajari tentang micro Hmm. expression ya. Nah, sejak kapan sih Kak Daud itu belajar cara mendeteksi sebuah kebohongan? Sebenarnya kan kalau misalnya teman-teman nanya ya, alasan masuk psikologi pasti Oh. umumnya yang paling banyak itu pertama berobat jalan. Itu kalau anak-anak psikologi pasti tahu. Yang kedua adalah pengen lebih sakti. Itu biasanya alasannya itu ya. Hmm. Jadi saya mungkin termasuk orang yang pas masuk psikologi pengen jadi orang yang lebih sakti aja gitu. Nah, jadi ketika pertama kali masuk psikologi memang sudah tertarik karena waktu itu ada banyak kan film yang jadi favorit saya. Contohnya Criminal Minds kalau tahu, mengungkap kasus-kasus kriminal itu kalau nggak salah tahun 2005. Sekarang udah ada sampai 11 session filmnya. Saya suka banget sama film itu. Sampai sekarang pun masih suka saya tonton. Yang pertama, yang kedua ada The Mentalist. Kalau teman-teman tahu, kalau nggak salah 2008 atau 2009 filmnya. Itu juga salah satu film yang memperkenalkan saya sama micro expression dan cold reading kalau tahu. Cold reading itu pembacaan dingin. Jadi ketika ada orang yang ketemu sama dia, dia langsung bisa nebak karakternya seperti apa, arah perilakunya seperti apa. Saya juga belajar cold reading dari film The Mentalist itu juga bagus filmnya. Kemudian ada juga film yang paling populer, yaitu Lie to Me. Itu kalau nggak salah 2008 atau Oh. 2007. Ya, itu ada 3 Hmm. session, dan saya ketika nonton film itu sangat-sangat menarik gitu, sangat-sangat tertantang. Akhirnya saya baca hampir semua bukunya Paul Ekman. Waktu itu ada yang versi bahasa Inggris dan versi terjemahan, dan juga ikut banyak webinar, pelatihan. Kebetulan kan di luar yang banyak ya, bukan di Indonesia, yang membahas tentang bahasa tubuh dan juga micro expression. Jadi ketertarikan saya sampai saat ini masih ada, dan saya masih belajar, masih on proses belajar juga. Ya, jadi nggak berhenti di situ aja, karena setiap kali kita tahu sesuatu, kita kan jadi tahu bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi dari awal masuk kuliah saya sudah tertarik, tapi belajarnya dari jurnal, dari buku, dari ikut pelatihan juga, dan sampai sekarang pun masih ikut beberapa pelatihan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan mana nih? Tidak menatap ketika berbicara itu apakah termasuk sebuah kebohongan? Eh, Balik lagi ke baseline ya. Hmm. Kenali dulu baseline orang tersebut. Apakah dia biasanya kalau ngomong ngelihat mata atau enggak? Kalau misalnya biasanya ngelihat mata terus tiba-tiba enggak, berarti kan ada yang salah di baseline-nya. Nah itu bisa jadi Hmm. indikasi. Tapi kalau biasanya dia memang nggak suka ngelihat mata atau minder gitu ya, nggak bisa jadi ya nggak apa-apa. Emang kebiasaannya dia seperti itu. Intinya menatap mata atau tidak itu bukan jaminan seorang bohong atau enggak, tapi menghindari konfrontasi biasanya. Loh, masa ada yang nanyain riwayat pendidikan Kak Daud? Kalau misalnya saya basicnya psikologi, tapi banyak tertarik sama Oke. human profiling. Jadi awal ikut workshop kayak hipnoterapi, kemudian grafologi, NLP, DISC, kemudian body language practitioner. Jadi akhirnya banyak bergelut di bidang human profiling atau bagaimana memprofil seorang. Nah, ini cukup menarik nih Kak pertanyaannya. Hmm, Sebentar. Bagaimana mengenali, ini di Kak Daud kelihatan nggak secara kelihatan menyeluruh? tapi nggak semuanya ya, kepotong. Oke, saya baca ya. Bagaimana mengenali pathological lie yang tadi sempat disebut? Hmm, Bagaimana membedakan antara orang yang memang sengaja dan suka berbohong dengan yang tidak? oke. Okay. Biasanya pathological lies itu nggak kelihatan begitu aja, ya. Seorang yang biasanya, ya kalau misalnya tadi minjem kata sosiopat atau psikopat, mereka malah lebih ahli ya dalam berbohong daripada Hmm. kita yang membacanya mungkin. Nah, kalau misalnya kita lihat, biasanya ada patternnya atau ada polanya. Nah, sampai polanya tidak terungkap akan susah, ya, itu sih. Kalau kalau langsung ya, misalnya dia pertama kali bohong, terus kita tahu dia pathological lies itu sulit, sulit. Faktanya sulit ya. Sebenarnya kakak pernah dapat nggak kayak klien yang memang nih saya selalu berbohong, Hmm. gimana caranya saya untuk bisa jujur terus, itu gimana kak? Kalau Ada nggak caranya kalau di saya terapi yang kakak ada? saya sih dapat kliennya kebanyakan self lie tadi ya. Dia jadi Hmm. menutupi sebuah kebenaran untuk membuat dirinya nyaman. Jadi lebih ke menghindari sesuatu yang bikin dia nggak nyaman. Nah, akhirnya kalau saya kan sesinya sesi terapi ya. Nah, ketika sesi terapi itu berlangsung, ya kita buat dia nyaman dan terbuka. Ada yang namanya teknik raport. Teman-teman psikologi juga pasti tahu. Pasti akrab dengan teknik raport. Biasanya di psikologi klinis dapat bagaimana caranya supaya kita terkoneksi dengan orang lain, kemudian buat
trust-nya itu terbangun, makin percaya sama kita, mungkin akhirnya dia bisa mengungkap hal-hal terdalam. Kalau saya persulit, kalimat saya ada yang namanya lagi metamodel. Metamodel itu gini, ibaratkan misalnya teman-teman di depan Anda itu ada gunung es. Nah, pernyataan kita atau kalimat kita itu hanya bagian kecil dari atasnya. Nah, sementara di bawahnya itu yang diungkap banyak. Ada emosi, ada persepsi, ada belief system. Nah, gunanya belajar tentang metamodel adalah kita mengajukan pertanyaan yang tepat untuk dapat emosi yang tepat dan untuk dapat apa sih sebenarnya mindset orang ini. Contohnya misalnya dia bilang ini contoh aja ya, saya capek. Nah, capek itu kalimat yang nggak lengkap. Nah, kalau dalam settingan metamodel. Nah, kita harus nanya, capeknya kenapa? Capeknya sejak kapan? Apa sih yang bikin kamu capek? Apa sih definisi capek buat kamu? Nah, dengan menggali pertanyaan itu, nanti kita tahu emosi yang dimaksud apa. Nah, kemudian pola pikirnya, maksud dia tuh capek apa? Nah, ini juga banyak terjadi di kasus-kasus klinis. Contohnya misalnya saya takut. Nah, takutnya nanti kita gali lagi. Yang definisi takut buat dia itu apa, emosi yang menyertai perasaan takut itu apa. Jadi, kalau misalnya bicara tentang membohongi diri sendiri, karena settingan ingin nyaman tadi, kita bisa ungkap banyak hal. Halo, Rian. Oh ya, Diam aja, Rian. saya lagi baca Kak. Saya milih satu-satu, ini banyak. Dan bisa dibilang pertanyaan yang sampai sekarang banyak itu Mm-mm. kebanyakan sebelumnya sudah ditanyakan Kak. Oke, oke. Oke, nah kalau misal, hmm, kalau misalkan ini kan ada, Mm-mm. ini pertanyaan selingan aja sih ya Kak dari saya Mm-mm. pribadi. Boleh, boleh. Kalau Santai misalkan aja sih, ini serius ada banget dari tadi micro, kita ya. karena kan saya juga milih pertanyaannya agak bingung sih. Jadi harus Mm. benar-benar dilihat karena pertanyaannya sebelumnya sudah ditanya terus tanya lagi ini makin lama makin banyak karena kan mungkin teman-teman memang nggak online dari awal. Nah nanti Mm. untuk teman-teman yang ketinggalan teman-teman bisa Ya. lihat di IGTV-nya Psikolog ID Mm-mm. itu semua record dari kita awal mulai sampai dengan di akhir itu ada. Jadi kalau Oke. teman-teman pertanyaannya yang tidak bisa dijawab mungkin karena memang sebelumnya sudah ditanyakan, jadi tidak Mm. kita pilih untuk dijawab. Nah, kalau misalkan ada micro expression nih, Kak. Mm-mm. Ada juga nggak sih macro expression, Kak? Oh ya, Macro expression itu seperti apa? pertanyaannya uh, ini nih, udah terkait dengan materi ya. Kalau misalnya kita bagi, ada Iya, yang namanya persona atau topeng sosial, oke. kemudian ada macro expression atau ekspresi wajar sewajarnya, ada juga micro expression itu ekspresi singkat, kebocoran emosi, ada yang namanya masking Hmm. atau kita biasanya merekayasa sebuah emosi. Nah, saya jabarin satu-satu ya. Persona adalah cara kita beradaptasi, kita memilih kepribadian, memilih topeng sosial dalam satu waktu, itu persona. Contohnya, misalnya Hmm. teman-teman hari ini akan ketemu orang mau wawancara kerja. Nah, Anda milih persona tuh. Milih saya mau tampil seperti apa ya, itu persona. Jadi keseluruhan kepribadian. Nah, yang kedua macro expression adalah ekspresi yang muncul dan bisa kita lihat. Bisa di atas satu detik. Contohnya senyum, sedih, atau marah gitu ya. Itu langsung kelihatan, itu makro. Itu yang kita pelajari dari memodel. Jadi kita ngelihat seorang aktivitas, misalnya seorang bayi ngelihat orang tuanya senyum, nangis dan segala macam, makronya terbentuk. Nah yang ketiga ada yang namanya micro expression. Ini sebenarnya penelitiannya panjang, kalau saya jabarin. Istilah pertamanya namanya micro momentory. Jadi momen-momen singkat yang tidak tertangkap oleh mata kita, tapi itu bisa terungkap. Nah makanya disebut sebagai kebocoran emosi. Kita merasakan sesuatu, tapi kemudian kita menutupinya atau kita menjaganya. Jadi emosi pertama yang muncul kemudian hilang itu. Nah yang terakhir masking biasanya ini menyertai micro expression. Contohnya misalnya seorang nunjukin ekspresi mikro, tapi setelah itu nggak mau diungkap, akhirnya dia masking. Jadi misalnya kontem, merendahkan sesuatu, naik satu bibirnya. Kemudian Hmm. supaya nutupin akhirnya bibirnya naik dua, jadi senyum gitu. Itu contohnya. Oke. Oke, terima kasih Kak. Kayaknya itu jadi statement closing kita ya Kak malam ini. Oke, boleh. Karena sudah 25:04 katanya kalau 1 jam akan mati sendiri. Nah, oke, Mm-mm. sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya mau sedikit promosi, Oke, mau boleh. sedikit pemberitahuan. Jadi untuk teman-teman yang memang mau mendalami bagaimana sih micro expression itu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari atau misalkan
jenis-jenis kebohongannya seperti apa aja. Nah, itu teman-teman nanti bisa ikutan kulwa kita. Judulnya itu atau temanya itu lie detector, mengenali dan mendeteksi kebohongan visual maupun verbal. Jadi kebohongan itu ada yang visual, ada ataupun yang verbal. Nah, ini di hari Rabu, teman-teman, di jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Jam 9 Jadi ya? kita kalau kulwa kali ini kulwa kali ini kita lebih banyak diskusi ya, Kak. Nggak kayak Betul. kulwa sebelumnya. Jadi siangnya dikasih materi, Oh enggak, Yan, malam live itu 2 jam. ini live ya. Oke. Ini kali ini live-nya malam karena mungkin banyak permintaan dari peserta yang kerja atau apa, jadi kita mulainya malam. Nah, terus di hari Sabtu tanggal 21 Agustus ini kita ada seminar Zoom. Jadi online-nya menggunakan Zoom. Tema pun sama kurang lebih, tapi agak sedikit berbeda. Microexpression and body language, mengungkap perasaan, emosi, bahkan kejujuran melalui analisa gestur dan facial expression. Jadi kalau teman-teman, apa sih bedanya Kulwa dan Zoom? Biasanya kita kalau di Zoom itu lebih detail dan lebih enak diskusinya karena bertatap muka ataupun mendengar suara ya Kak ya. Jadi nggak cuma dibaca, nggak cuma didengerin lewat VN. Nah, jadi kalau sebenarnya sih bisa dipilih nih teman-teman mau ikut Kulwa ataupun Zoom ataupun dua-duanya juga nggak masalah. Karena temanya cukup terkait. Jadi untuk teman-teman yang minat bisa langsung lihat aja di Instagramnya Psikolog ID. Oke? Berhubung sisa 3 menit lagi. Oke, terima kasih Kak Daud atas waktunya. Cukup menarik. Mungkin kita kapan-kapan lebih ke, tadi kan bisa dilihat di profil Kak Daud itu ada yang namanya grafologi. Kapan-kapan kita live grafologi kali ya Kak ya? Boleh. Tergantung request-nya aja. Siap. Jadi membaca tulisan tangan itu cukup menarik karena berhubungan dengan microexpression juga. Oke, terima kasih Kak Daud atas waktunya. Semoga tidur nyenyak, berhubung besok weekend, libur walaupun tetap PPKM. Tapi bisa di rumah tidur seharian. Terima kasih Kak Daud, selamat malam. Untuk teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di live ini dan pertanyaan-pertanyaannya. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.